kita di episode Bukolate dengan buku yang ini saya udah sering lihat, bukan sering baca, sering lihat. Iya, karena Karena ini cukup populer ya, bestseller, nggak tahu populer juga banget. kok bisa populer banget. Kayaknya dari zaman dulu, beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang kalau ke toko buku tuh masih tetap Masih mudah ada, iya. ditemukan. Jadi cukup klasik. Guns, Germs, and Steel dari Jared Diamond. Jared Diamond ini siapa nih Mbak? Jadi dia itu sebenarnya penulis ini ya, dia tuh punya ketertarikan yang sangat luas gitu. Jadi dia mempelajari antropologi juga, terus juga dia juga mendalami masalah kebudayaan, history. Pokoknya dia banyak meneliti dan juga banyak menulis tentang hal-hal tersebut. Dan yang iya aku juga heran, kok bisa ya bukunya bestseller tebal begini loh. Tapi memang cara menceritakannya menarik sih ya. Iya, walaupun menurut saya sih masih kurang bercerita sebenarnya ya. Memang iya dia memasukkan cerita, tapi sebenarnya lebih banyak data di buku ini. Lebih banyak data ya. Iya gitu. Tapi kok populer ya? Aku juga bingung. Iya benar. Yang dibahas sebetulnya cukup panjang juga ini, termasuk salah satu buku yang membahas big history, seperti buku seperti buku Sapiens yang terakhir kita pernah bahas juga. Tapi di sini mungkin ada hal yang lebih spesifik karena dimulai dengan pertanyaan, kenapa ada bangsa-bangsa yang dianggap lebih unggul dibanding bangsa-bangsa yang lain. Terus kemudian dia berusaha menjawab pertanyaan tersebut ya. Terutama misalnya kenapa ada beberapa bangsa Eurasian yang bisa menjajah negara lain, tapi misalnya kenapa orang-orang dari Papua Nugini misalnya tidak pernah menjajah Eropa. Ya, dari situ dia membuat membangun narasinya dari sana. Ini makanya sesuai sama gambarnya ya. Di sini dibandingkan langsung ya. Iya, antara orang Papua dengan orang Eropa gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan kedua bangsa ini gitu ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya gitu ya. Kok orang Eropa itu sampai akhirnya menguasai dunia gitu kan, menjajah sana menjajah sini gitu ya. Apakah karena mereka kurang bahagia di negaranya? Iya benar. Kita udah bahas kita pernah membahas kebahagiaan. Kalau belum bahagia mencari terus ya. Iya gitu. Belum puas. Apakah karena negaranya nggak enakan gitu ya. Jadi mereka mencari tempat lain gitu ya. Siapa tahu bisa bahagia di negara tropis gitu ya. Atau karena apa gitu. Karena kalau menurut Pak Jared ini, kalau secara individual kecerdasan kedua bangsa ini nggak ada bedanya gitu, sama-sama cerdas kok gitu. Tapi kenapa yang satu begitu agresif dan akhirnya menguasai dunia, sementara yang satu tuh kesannya tuh ya terima apa adanya gitu ya, tidak menciptakan suatu teknologi canggih atau apa gitu. Nah, jadi ingin ditanya. Nah, itu dia yang dia ingin jawab gitu dalam buku yang tebal ini. Betul. Dan sebenarnya buku ini mungkin cocoknya untuk bahan kuliah kali ya, karena data-datanya itu banyak gitu ya, jadi dia detail dibandingkan dengan Sapiens yang lebih banyak cerita gitu. Ya, di sini dia tuh banyak tabel-tabel gitu ya, bukti-bukti penemuan yang seperti itu, seperti ini misalnya ya. Jadinya kalau untuk bahan referensi skripsi gitu ini cocok ini. Cocok banget. Ya bisa gitu ya, karena dia itu menceritakan itu dengan jelas gitu ya, dengan data-datanya yang bisa kita datanya, ambil metodologinya, gitu ya. hipotesa dan kemudian kesimpulannya cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya mungkin ini jadinya buku klasik. Ya mungkin begitu ya. Oke, jadi kenapa gitu, pertanyaannya balik lagi ya, kenapa sesuai dengan judulnya Guns, Germs, and Steel gitu. Kalau menurut Pak Jared ya ini salah satu pembedaannya gitu. Maksudnya adalah senjata kuman gitu dan baja gitu. Tapi jadi sebenarnya apa nih Pak gitu. Kalau misalnya kita lihat judulnya ya, terus apa dia nggak ngerti. Oke, menurut si Pak Jared itu ada sedikitnya 5 keunggulan gitu dari suatu bangsa itu ya. Pertama adalah jika dia punya populasi yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya di suatu negaranya mungkin kecil ya, Eropa kan negaranya kecil-kecil ya. Populasinya padat. Gitu. Dan dengan populasi padat ini
orang itu jadi lebih kreatif ternyata gitu. Ya mungkin jadi harus agak-agak rebutan sumber daya begitu ya. Akhirnya jadi mereka punya juga sifat-sifat agresif gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup lah ya gitu. Misalnya di negaranya tidak punya lahan pertanian yang luas gitu ya, paksa dia nyari ke tetangga gitu kan ya. Ya sudah rebut saja gitu. Jadi jumlah populasinya banyak di suatu daerah yang terbatas. Itu pertama. Jadi mereka tuh ada keunggulan di situ dari jumlah gitu ya. Sedangkan dibandingkan dengan negara-negara yang orangnya cenderung santai itu biasanya populasinya juga rendah gitu, tidak tinggi gitu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus ada lagi masalah kemampuan produksi pangan. Ya. Nah, jadi populasi yang padat yang tinggi itu kan membutuhkan makanan ya, semuanya harus dikasih makan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengasih makan di daerah yang terbatas gitu. Tapi jadi begini loh, tiap negara di dunia ini ada yang namanya negara-negara dengan keuntungan secara geografis yang sudah ada dari zaman prasejarah gitu. Jadi jika kalau misalnya kita lihat pusat-pusat peradaban dunia gitu ya, yang munculnya tuh di mana gitu awal-awalnya, mereka pasti tumbuh di negara-negara yang iklimnya itu mild gitu. Jadi Tidak ekstrim. ya tidak ekstrim. Lalu melintang. Jadi bukan membujur dari atas ke bawah, bukan utara ke selatan bentuk ya. geografi negaranya gitu berarti. Iya, maksudnya sini oke. jadi Iya, mengikuti garis lintang gitu. Nah, itu tuh kenapa bisa subur gitu ya. Dan akhirnya jadi pusat peradaban karena semua orang ngumpul di situ gitu ya. Semua orang ngumpul di situ, semua orang kreatif masuk ke situ. Karena ya itu, jadi kalau misalnya mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota lain, tidak ada perubahan suhu yang ekstrim kan. Iya betul. Gitu. Jadi perdagangan, terus pertukaran ide-ide itu lebih mudah gitu. Ke sana gitu kan. Beda kalau ke atas. Karena ke atas kan naik sedikit dingin. Sana makin dingin gitu kan. Benar. Tumbuhannya juga berubah. Binatangnya juga lain lagi gitu. Jadi lebih banyak kesulitan atas bawah gitu. Sedangkan kalau ke samping itu lebih menguntungkan. Makanya kalau di Indonesia kenapa Pulau Jawa itu dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi yang pusat populasi terpadat. Salah satu yang bukan salah satu-satunya yang begitu ya. Iya, satu-satunya yang panjang. Oh, oke. Iya, Menarik. yang lain begini kan. Iya. Sumatera begini gitu. Kalimantan walaupun dia bentuknya bulat gitu ya, maksudnya cenderung begitu, tapi kan ada batasan alam hutan. Hutan tuh hujan tropis yang sangat-sangat lebat dulu ya, maksudnya gitu. Itu jadi secara alamiah mengurangi perpindahan orang kan. Itu iya, kalau misalnya Sulawesi mah udah jelas lah bentuknya juga begitu benar, ya. Lebih organik ya. Iya gitu. Papua juga nggak bisa karena pegunungan tinggi di tengah-tengah kan. Jadi orang tuh terhalang secara geografis. Ya, Jawa ini sangat beruntung gitu ya. Jawa adalah kunci. Katanya begitu. Katanya begitu. Jadi secara geografis punya keuntungan gitu daerah-daerah yang melintang itu. Makanya sampai sekarang kenapa negara-negara yang makmur juga jadi di situ gitu, berderet begini, nggak begini gitu. Jadi kenapa benua Amerika antara Amerika yang atas sama yang bawah gitu ya, Chili terus apa sih di bawah-bawah itu kok Amerika Selatan itu tingkat kesejahteraannya jauh ya, terutama karena itu salah satu hambatan iklim itu. Itu jadi itu tuh kayak apa ya, bonus dari Tuhan gitu, bahwa dikasih keuntungan dari awalnya udah begitu. Nah terus karena tadi populasinya padat, terus pada orang-orang jadi kreatif ya, perkembangan teknologi jadi lebih maju di situ, dan juga akhirnya muncullah pemerintahan gitu ya kan, ya mau gimana namanya udah padat kan harus diatur gitu. Dan pemerintahan itu baru efektif kalau ada tulisan gitu, sistem dokumentasi gitu kan. Nah kita bisa melihat sejarah bangsa-bangsa yang punya sistem dokumentasi tulisan yang baik, dia pasti bisa mengatur negaranya gitu. Seperti imperium zaman dulu ya, Romawi gitu, imperium Romawi yang
dari ujung ke ujung gitu kan, itu bagaimana cara mengatur birokrasinya kalau nggak pakai tulisan gitu. Iya. Jadi itu bisa didukung dengan adanya sistem tulisan. Hmm. Dan kalau misalnya Papua, mungkin mereka bahasanya lisan gitu kan. Ya, negara-negara bernegara Jadi tidak berlisan. tumbuh ya sistem politik yang canggih itu nggak tumbuh gitu. Menurut dia begitu. Jadi kalau misalnya udah ada tulisan, pasti nanti kesananya berkembangnya lebih mudah katanya gitu. Nah yang menarik itu adalah si Kuman. Iya. Kenapa si Kuman kok jadi bagian dari Sesuatu itu yang ya? signifikan nih dalam menjawab pertanyaannya dia tadi itu, bangsa-bangsa yang lebih unggul. Kenapa ya tuh? Kok bisa si Kuman dibawa-bawa gitu ya? Jadi ternyata begini, karena populasi padat gitu ya, semua orang ngumpul di situ, dan juga ada domestifikasi hewan kan, yang namanya agrikultur pertanian itu kan juga termasuk peternakan ya. Nah justru orang-orang ini karena udah ngumpul semua di situ bareng-barengan sama sapi-sapi dan kambing-kambing gitu, di situ mereka tuh tertular, lebih banyak penyakit di situ. Tapi pada gilirannya itu membuat tubuh orang di situ menjadi lebih kebal. Iya, kan udah biasa gitu ya. Nah gitu, jadinya karena udah terbiasa akhirnya dia jadi lebih kebal. Akhirnya terjadilah yang namanya kisah tragis bangsa Aztec ya, yang bagaimana mereka itu sebuah kerajaan yang isinya sekian juta orang, istilahnya bisa hancur dalam semalam gitu ya, hanya dikalahkan oleh ratusan tentara Spanyol gitu. Yang sedang sakit ya waktu itu kalau nggak salah. Iya, ada yang lagi sakit sakit cacar kalau nggak salah. Iya, betul. Sehingga pada saat itu di tempat di suku Aztec tersebut belum dikenal penyakit itu. Jadi tidak mempunyai imun badan terhadap penyakit. Begitu ada tentara Spanyol yang ke situ sedang sakit dan kemudian bisa cepat menyebar, belum ada obatnya, terus habis gitu berarti orangnya. Iya, maksudnya secara signifikan ya tentaranya pada mati sendiri gitu. Mau gimana? Belum lagi ditambah mereka bawa bedil kan. Iya, guns tadi itu ya. Itu hasil teknologi karena sudah punya tulisan, orang-orang kreatif muncul di situ, terus maju berarti. Ada sistem politik yang rapi, akhirnya kan teknologi lebih cepat maju dibandingkan dengan orang-orang yang kehidupannya ya santai saja, tidak ngoyo, apa-apa tinggal metik ya kan, beda banget jadinya. Negara tropis banget ini. Langsung tung makanya dijajah. Makanya ya gimana gitu ya. Nah itu menarik gitu. Jadi menurut dia jawabannya adalah itu ya, hal-hal yang beberapa hal yang memang bonus secara geografis gitu. Terus juga yang secara mikrobiologis ini ya. Jadi ternyata benar ya bahwa kuman itu bisa jadi senjata biologis gitu. Itu sangat-sangat efektif gitu, bisa menghancurkan suatu kebudayaan gitu ya. Sebuah peradaban bisa dihancurkan oleh itu. Iya, gitu. betul. Kalau dari sistem politik gimana nih Mbak? Nah ini sistem politik ini, jadi sesudah kita ngomong gini, oh pantesan ya orang Eropa itu menjajah gitu ya. Mereka tuh agresif ke sini karena istilahnya tuh mereka tuh kelebihan muatan gitu ya. Udahlah populasinya banyak, terus mereka punya teknologinya. Banyak privilege berarti. Iya, privilege-nya banyak gitu. Tapi kita juga melihat ada negara besar yang punya keunggulan sama tapi tidak jadi penjajah, yaitu negara Cina. Ya. Jadi Cina itu sangat besar, tapi sepanjang yang kita tahu gitu, bahkan hubungan Cina sama Indonesia dari zaman dulu ya, dari zaman kerajaan, mereka tuh kesannya tuh coba datang gitu kan, berdagang, nyatet ada apa sih di sini gitu, balik lagi lapor ke sana gitu ya. Jadi nggak ada usaha untuk merebut gitu. Walaupun pernah ya kan tentara Cina ya pernah kesini, itu juga bukan karena mau menjajah, tapi karena ngambek kan waktu itu tuh, kalau nggak salah yang masalah diplomatis lah itu waktu itu, yang putri Cina atau apa, saya lupa ceritanya apa ya gitu. Pokoknya bukan bersikap untuk merebut suatu negara gitu. Jadi nah menurut Pak Jared yang membedakan adalah sistem politik yang dianut gitu. Jadi sistem politik Cina itu mereka memang memusatkan perhatian pada dirinya sendiri gitu. Jadi mereka istilahnya itu kan kerajaan langit gitu kan ya. Jadi semua itu berpusat ke dalam. Gitu. Nah terus
monolitik sifatnya. Jadi satu kaisar itu menguasai semuanya, apa kata kaisar ya semua nurut. Nah, katanya sempat ada kebijakan bahwa jangan berkeliaran di laut gitu. Jadi kalau kaisarnya sudah melarang ya sudah gitu. Nurut. Ya nurut lah semua. Akhirnya Cina itu lebih ke dalam gitu, lebih memperhatikan internal saja gitu. Jadi nggak pengen cari-cari kekuasaan di luar begitu. Beda dengan orang-orang Eropa. Eropa kan dulu itu terdiri dari banyak kerajaan kecil-kecil kan, dan saling bersaing mereka kan, perang ya terus gitu kerjanya. Jadi itu tuh akhirnya terasa gitu ya. Ya sudah gitu. Cara misalnya, bertahan hidupnya begitu gitu ya. iya akhirnya seperti itu. Dan akhirnya ketika zaman penjajahan itu kan itu awalnya kayak sisirikan gitu kan. Misalnya Siapa yang duluan menemukan Nah, India, gitu. siapa yang duluan berlayar kemana? kamu duluan ke sana, ya udah saya kesini ngambil ini aja, Daerah yang ini. ya Maluku aja deh gitu. Kamu Iya, udah benar. ngambil India, ya udah saya ambil Maluku gitu. Terus yang satu bilang saya ngambil Afrika, ya udah kalau gitu saya ambil yang sebelah sini lagi, beda lagi gitu ya. Pokoknya kan gitu. Jadinya sebenarnya mereka bersaing gitu di dalamnya gitu. Yang negara jajahan ini yang ke bawah-bawah gitu. Gak ngerti apa-apa, kita tahu. Iya betul. Ya memang nasib begitu ya. Iya. Jadi gimana dong supaya merespon terhadap ketidakadilan apa namanya privilege yang berbeda-beda yang diberikan pada negara yang berbeda-beda pula. Nah, kalau saya lupa sih di buku ini dibahas nggak ya mengenai hal itu. Kayaknya sih dia nggak terlalu bahas ke sana ya. Tapi kalau menurut saya ada sih jawabannya. Kalau misalnya menurut saya sih teknologi jawabannya itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengejar ketertinggalan gitu istilahnya ya, ya kita bisa memanfaatkan teknologi sih sebenarnya. Dan di belakang teknologi itu ya sebenarnya juga ada modal uang gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat negara kita sekarang lagi pengen bikin kota baru kan, ibu kota baru gitu di IKN gitu, dipindahkan dari Jawa ke Kalimantan gitu. Kalau misalnya secara alamiah itu kan ya sudah kita bahas tadi ya, ada batasan-batasan geografisnya gitu. Jadi walaupun letak Jawa itu di pinggir, tidak strategis gitu ya kalau misalnya dari kacamata sekarang gitu. Ya bagaimana lagi gitu, dari zaman dulu di situ kan di Jawa itu memang sudah privilege gitu ya, mendapatkan kelebihan secara geografis. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi dan tentu saja modal gitu ya, modal kapital, kita bisa pilih tempat mana saja yang strategis ada di tengah-tengah supaya jarak dari satu pulau ke pulau lain itu, maksudnya dari pusat pemerintahan ke seluruh Indonesia itu lebih mudah gitu kan. Nah, dengan bantuan teknologi itu tadi. ya. Jadi jawabannya adalah ya kita sesudah kita menyadari gitu kondisi kita terbentuk, kenapa kita begini gitu, untuk kita mengatasi hal itu ya kita harus memacu diri kita memacu diri kita supaya kita bisa menguasai teknologi yang akan mengubah hal itu gitu. Jadi game changernya gitu istilahnya seperti itu. Ini berarti relevan di zaman yang dulu ya, berarti guns, germs, and steel. Di gun sama steelnya aja kan ini berarti ada teknologi yang digunakan kan pada saat itu. Nah pada saat yang sekarang mungkin udah beda lagi ya jenis teknologinya, terutama teknologi informasi atau teknologi yang membantu orang untuk mendapatkan akses yang lebih mudah. Mungkin nanti ada buku susulan ya, judulnya apa nih? Apa ya, dia tuh ada beberapa buku tapi belum mungkin Upheaval, tapi dia memang lebih kayaknya spesialisasinya lebih ke ini ya, kondisi suatu bangsa atau negara dan hubungannya dengan kondisi geografis dan antropologisnya. Dia sih lebih fokus ke sana ya. Nulis ke situ ya. Gitu. Jadi dia kurang membahas ke masa depannya itu harusnya gimana gitu. Kurang sih. Oke. Iya. Tapi berarti mungkin kita nanti bisa menghubungkannya dengan, membahas dari sisi lain ketika membahas fisika kuantum misalnya, atau membahas buku Stuff Matters. Itu kan sangat dekat ya dengan teknologi yang akan merubah peradaban juga mungkin di masa depannya. Iya betul. Jadi ya mau gimana lagi gitu, kalau sekarang kita merasa cuek dengan sains dan teknologi tidak bisa dong. Udahlah kita dari startnya aja istilahnya minus udah gitu ya. Udah ketinggalan terus kita cuek dengan
teknologi mau Nggak seperti bisa. apa. Makanya kita ada buku latte, ada podcast begini. Iya, Ayo betul. dong gitu, kita mulai mikir-mikir tentang sains dan teknologi Iya. gitu. Terus kan kita mau merebut masa depan gitu. Iya, betul. Dan yang seperti ini sebetulnya sudah buku-buku ya paling tidak sudah ada aksesnya lah gitu. Jadi tinggal motivasinya dikuatkan untuk mengakses buku yang seperti ini supaya teknologinya juga bisa cepat kita kejar. Ya. Oke. Jadi ini kalau yang senang baca historinya ya, kalau lihat bagaimana sih sebetulnya bangsa-bangsa yang memang sudah unggul, terus kemudian menjadi lebih unggul lagi, dan bagaimana kita bisa menerapkannya ke negara kita sendiri supaya jangan ketinggalan amat gitu ya. Oke, silakan dibaca, bukunya cukup tebal, dan tadi seperti kata Mbak Ani, jangan mutung kayak jangan stuck kalau misalnya aduh kok susah ya, ditutup aja dulu sebentar, nanti tinggal baca lagi, dilanjutkan. Tapi sebetulnya bukunya sangat-sangat menarik, salah satu buku klasik yang patut dibaca oleh kita semua. Oke, kita ketemu lagi untuk membahas buku yang lebih futuristik berikutnya di episode berikutnya dari Buku Latte. Sampai ketemu.